Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Sirwi Raudia. Kali ini saya akan menjelaskan penjelasan tentang distribusi sampling. Itu tuh ada 3 macam, yaitu populasi sama sampel dan penjelasan distribusi sampling itu sendiri, teman. Oke, check it out. Baiklah teman-teman, yang pertama itu ada pengertian populasi. Populasi itu sendiri adalah sebuah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama spesies yang hidup di tempat yang sama dan memiliki kemampuan bereproduksi di antara sesamanya. Lalu ada pengertian dari sampel ya teman-teman. Jadi yang dimaksud dengan sampel itu sendiri ya teman-teman, itu tuh sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut itu sendiri, ataupun bagian dari kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Jika populasi itu besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari seluruh yang ada di populasi itu sendiri, hal seperti ini dikarenakan adanya keterbatasan dari sampel, dana atau biaya, tenaga dan waktu. Maka oleh sebab itu peneliti dapat memakai sampel diambil dari berbagai populasi itu sendiri. Jadi sampel yang diambil dari populasi tersebut harus betul-betul representatif atau dapat mewakili data, begitu teman-teman. Jadi cara atau teknik pengambilan sampling itu sendiri teman-teman, itu tuh ada merupakan teknik pengambilan sampel. Terdapat berbagai macam teknik sampling itu sendiri ya teman-teman, untuk menentukan sampel yang akan dipakai dalam penelitian. Jadi teknik sampling ini pada dasarnya bisa dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama itu probability sampling dan non probability sampling teman-teman. Jadi nanti saya akan jelaskan sebagai berikut. Yang pertama dulu ya, probability sampling. Itu tuh merupakan suatu teknik sampling yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur anggota populasi itu sendiri untuk dipilih menjadi anggota sampling. Teknik itu tuh terdiri dari atas. Yang pertama itu tuh ada simple random sampling teman-teman. Jadi sampling yang pertama ini dikatakan simple atau sederhana sebab pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak teman-teman. Jadi tanpa memperhatikan strata yang terdapat dari dalam populasi itu sendiri. Cara ini dapat dilakukan jika anggota populasi dianggap homogen teman-teman. Jadi yang kedua, lalu yang kedua ini distributability started random sampling teman-teman. Itu tuh suatu teknik pengambilan sampling yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel teman-teman jika populasi itu sendiri berstrata tapi kurang proporsional teman-teman. Lalu yang ketiga ini ada Provartine Strategic Random Sampling teman-teman. Ya, ini nih penjelasannya, salah satu teknik yang digunakan jika populasi itu mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen teman-teman, atau serta berstrata secara proporsional. Lalu yang keempat ini ada area sampling teman-teman, atau yang sering disebut dengan cluster sampling. Ini nih teknik ini nih dipakai untuk menentukan sampel jika objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas teman-teman. Misalnya penduduk dari suatu negara atau provinsi atau dari suatu kabupaten itu sendiri teman-teman. Lalu saya akan menjelaskan yang kedua ya, tentang non-probability sampling teman-teman. Jadi non-probability sampling ini adalah sebuah teknik yang memberikan peluang atau kesempatan bagi setiap unsur atau anggota populasi itu dipilih menjadi sampel, atau tekniknya tuh seperti ini teman-teman. Yang pertama itu ada sampling sistematis. Jadi sampling ini
suatu teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Jadi sudah diberi nomor-nomornya teman-teman. Lalu yang kedua ini ada sampling kuota, atau teknik ini nih untuk menentukan sampel yang berasal dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu teman-teman. Jadi sampai jumlah kuota yang diinginkan. Jadi misalnya jumlah sampel laki-laki sebanyak 70 orang ya, atau maka sampel perempuan juga sebanyak 70 orang teman-teman. Jadi samplingnya itu tuh per laki-laki dan perempuan itu sama 70-70 teman-teman, begitu. Jadi yang ketiga ini ada sampling aksidental. Itu tuh suatu teknik penentuan sampel yang berdasarkan kebetulan teman-teman. Jadi siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dipakai sebagai sampel jika dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok untuk dijadikan sumber data tersebut. Jadi secara tiba-tiba teman-teman, jadi begitu. Lalu yang keempat ini ada propose sampling teman-teman. Jadi teman-teman, yang keempat ini propassive sampling. Nah, jadi suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus, seperti misalnya kamu meneliti kriminalitas di kota atau daerah tertentu ya teman-teman. Maka kamu harus mengambil informan, yaitu Kapolresta kota atau daerah tersebut yang ada di sekitar kejadian teman-teman. Jadi seorang pelaku kriminal dan seorang korban kriminal yang ada di kota tersebut teman-teman. Lalu ada sampling jenuh. Nah, sampling jenuh ini suatu teknik penentuan sampel jika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Jadi hal ini sering terjadi dilakukan jika jumlah sampel populasi relatif kecil atau sedikit teman-teman ya, yaitu kurang dari 30 orang. Nah, atau peneliti yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang relatif kecil. Nah, lalu ada sampling snowball. Nah, teknik ini penentuan sampel yang dimula-mula jumlah kecil atau sedikit, lalu kemudian membesar teman-teman, begitu. Atau sampel berdasarkan penelusuran dari sampel yang sebelumnya. Jadi seperti misalnya penelitian itu mengenai kasus korupsi teman-teman ya, bahwa sumber informasi itu pertama mengalah kepada informan, kedua lalu informan itu seterusnya, lalu yang berikutnya teman-teman, begitu. Jadi teman-teman, untuk menentukan ukuran sampel itu sendiri, kamu harus mengetahui tipe-tipe teknik sampling yang di atas sudah saya jelaskan tadi. Maka kita harus mempelajari tentang penarikan sampel itu sendiri. Jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel teman-teman. Jadi jumlah sampel harus diharapkan 100% yang mewakili dari populasi, sama dengan jumlah populasi itu sendiri teman-teman. Jadi bila jumlah populasi 1000 dan hasil penelitian itu akan diberlakukan untuk 1000 orang juga teman-teman, tanpa ada kesalahan. Jadi begitu teman-teman. Maka semakin jumlah besar jumlah mendekati populasi itu sendiri, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil teman-teman. Dan sebaliknya, semakin kecil jumlah sampel menjauhi populasi, maka semakin besar juga kesalahan generalisasi atau diberlakukan secara umum. Baiklah teman-teman, itulah sekian penjelasan dari saya. Jika kalau ada kata-kata saya yang kurang dimengerti atau tidak paham, saya mohon maaf karena saya juga baru belajar. Terima kasih, sekian. Dadah, sampai jumpa teman-teman.